Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di pagi hari ini di Teras Kota. Menyapa Anda pastinya sahabat Sonora di edisi kali ini 15 Juli 2024, dan pastinya juga kita nanti akan berbincang di perbincangan kami bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta, persembahan dari DPRD Kota Yogyakarta, dan pastinya nanti membersamai dengan tema kita adalah Raperda Ketenagakerjaan atau Rencana Peraturan Daerah Ketenagakerjaan. Pastinya juga sahabat Sonora boleh banget yang mau bergabung bersama kami, ini bisa di 08175483 200 atau bisa juga ke telepon kami sahabat Sonora di 08274 557762, dan pastinya juga kami hadirkan untuk Anda informasinya sampai dengan pukul 12 siang nanti. Dan di kesempatan hari ini sudah ada dari, saya sapa dulu yang pertama, ada Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, ada Bapak Krisnadi Setiawan. Selamat pagi Pak Krisnadi. Salam bagi sahabat Sonora, semoga sehat semua. Kabar baik, sehat selalu ya Bapak ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya di sebelahnya sudah ada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, ada Bapak Marius Tion Tonang MM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Aya. Selamat pagi juga buat sahabat Sonora yang memonitor siaran pada pagi hari ini. Harapan kita semuanya, kita senantiasa sehat. Ya, betul kita Bapak. mampu berkarya yang produktif. Oke, baik. Kemudian yang terakhir sudah ada mediator hubungan industrial, ada Bapak Dwi Yono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Aya. Sehat selalu, kabar baik ya Bapak ya. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Ini terkait dengan tema kita sahabat Sonora, sekali lagi adalah Raperda Ketenagakerjaan atau Rencana Peraturan Daerah Ketenagakerjaan. Ini mungkin sahabat Sonora juga beberapa yang sudah pernah melihat atau mungkin membaca di sosial media atau mungkin berita sosial media yang juga mungkin ini sedikit menarik gitu ya untuk kita bahas di pagi hari ini. Mungkin terkait dengan kenapa sih tiba-tiba pengen membahas begitu ya Bapak ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, dan seperti apa sih sebenarnya pentingnya hak-hak yang memang harus dimiliki ketenaga kerjaan terutama di Kota Yogyakarta sendiri gitu. Mungkin boleh diawali Pak Krisnadi Setiawan, monggo silahkan. Makasih Mbak Aya. Ya, jadi Yogyakarta itu kan meskipun bukan kota industri ya, jadi kota yang mungkin kalau dari ukuran industri atau ketenaga kerjaannya kan kecil lah. Kalau dibandingkan, bahkan mungkin dibandingkan Solo, dibandingkan mungkin Semarang, itu kan kecil. Tapi bagaimanapun kalau di Jogja itu urusan ketenaga kerjaan, meskipun yang misalnya kalau yang demo yang sedikit itu ya mungkin hanya 200-300 orang, tapi secara isu itu menjadi nasional. Misalnya tentang isu perumahan untuk buruh. Jadi di luar isu upah minimum gitu ya, salah satu yang mendorong pertama kali muncul isu perumahan untuk buruh itu kan justru dari Kota Jogja. Bagaimana teman-teman aktivis buruh di Jogja, di DIY itu melonceng betapa susahnya buruh itu dengan upah yang kecil bisa mendapatkan rumah, bisa membeli rumah. Kan bahasanya kan ya kalau mau punya rumah cuma pilihannya dua, dapat warisan orang tua atau undian di supermarket kan. Betul. Nah, ini yang saya kira kemudian itu sebenarnya ada permasalahan yang jauh lebih dalam dari sekedar isu rumah, misalnya tentang bagaimana pelaksanaan aturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan yang saat ini semua kan sudah dibundling dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, ini yang kemudian kami di pemerintah Kota Yogyakarta bersama DPRD tentunya kemudian merumuskan, karena undang-undang kita ini kan masih kompatibel nggak tahu dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang kemudian kita dari eksekutif mengajukan perubahan Perda Ketenaga Kerjaan di Kota Yogyakarta. Awalnya itu sih Mbak. Oke, baik. Ini dari Pak Krisnadi Setiawan dari Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Ini kalau dari Pak Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, monggo Bapak seperti apa tanggapannya? Terima kasih Mbak Aya.
berbicara ketenaga kerjaan di kota Yogyakarta, tadi disampaikan Pak Kris bahwa memang kota kita Jogja itu relatif kecil. Kemudian juga berbicara ketenaga kerjaan juga relatif kecil dibandingkan dengan daerah-daerah lain sebagai kota-kota industri atau jasa perdagangan kayak Semarang, Surabaya dan sebagainya. Namun demikian, kita selaku regulator pemerintah kota Yogyakarta terhadap dinamika urusan ketenaga kerjaan, kita melihat bahwa dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan juga melihat adanya perubahan ya ketugasan, kewenangan ataupun otoritas dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tentunya di situ ada pembagian kewenangan urusan ketenaga kerjaan, mana domainnya pemerintah pusat, mana domainnya pemerintah provinsi, mana domainnya pemerintah kabupaten kota. Sehingga berangkat dari dua hal tersebut, kita pemerintah kota Yogyakarta bersama dengan teman-teman dari DPRD Kota Yogyakarta, kita membahas terkait dengan rancangan peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan. Karena yang saat ini hadir pun yang ada itu kan juga Perda Nomor 13 Tahun 2009 itu tadi, karena latar belakangnya yang saya sampaikan dua hal itu tadi, Pak, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan juga adanya Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah, sehingga urusan ketenaga kerjaan itu tersegmen, terbagi-bagi pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten. Sehingga dari kedua hal tersebut maka kita mengajukan untuk berdiskusi terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan. Itu Mbak latar belakangnya kenapa adanya RPD, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan di Kota Yogyakarta. Baik. Dari Pak Duyono mau menambahkan, Bapak? Iya. Jadi Raperda ketenaga kerjaan sebenarnya sebagai sebuah langkah tidak lanjut ya dari regulasi-regulasi di atasnya. Antara lain ada PP 35 tahun 2021 mengenai PKWT, waktu kerja, waktu istirahat, kemudian alih daya dan pemutusan hubungan kerja. Jadi itu merupakan regulasi-regulasi yang dikeluarkan pada akhir-akhir ini. Nah, sementara Raperda kita yang lama, yang nomor 13 tahun 2009 itu sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi-regulasi itu, antara PP 35, PP 36 itu. Sehingga perlu penyesuaian menyesuaikan dengan regulasi yang ada di atasnya. Kira-kira begitu, Mbak Aya. Oke, baik. Ini kalau terkait dengan informasi di berita online begitu ya, Bapak ya. Ini kan kalau ada artikel yang pernah saya baca juga, ini kan untuk Raperda Ketenagakerjaan itu ya, kemarin itu kan difokuskan kepada isu krusial gitu ya, kayak misalnya peningkatan kesejahteraan, kemudian juga tunjangan. Nah, dan sejenisnya begitu ya. Nah, ini kalau sejauh ini memangnya seperti apa sih Pak? Maksudnya ini kan juga nggak banyak yang tahu ya. Ada yang tahu, ada yang tidak gitu. Ini kalau sejauh ini seperti apa sih terkait dengan evaluasi yang pernah dilakukan mungkin dari DPRD, kemudian juga mungkin dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, itu seperti apa? Monggo silahkan. Dari Pak Krisnadi dulu mungkin boleh. Oke, jadi gini, yang cukup merepotkan itu kan karena menurut Undang-Undang Cipta Kerja itu kan pemerintah kota sudah tidak punya fungsi pengawasan ya, sehingga karena pengawasan itu berada di provinsi, sehingga pemerintah kota itu fungsinya hanya pembinaan, dan kalau konteks pengawasan kan pasif ya. Jadi kalau tidak ada laporan ke dinas itu kemudian juga
tidak bisa menindaklanjuti kan gitu. Hanya kan kemudian pemerintah kota sudah membentuk tim deteksi dini ya. Tapi ini juga tidak punya fungsi pengawasan yang bisa kemudian door to door secara aktif melakukan pengawasan. Nah, dengan situasi seperti ini kemudian informasi atau kemudian kejadian-kejadian di lapangan kan kemudian menjadi tidak terpantau secara menyeluruh. Betul, Sehingga betul. kemudian banyak sebenarnya yang bisa dikatakan pelanggaran, tapi itu kemudian tanda petik selesai di bawah, yang meskipun dalam koridor penegakan aturan ya tentu tidak sesuai, karena kemudian ada yang berat sebelah, apakah berat di pemberi kerja atau penerima kerjanya. Nah, betul, ini betul. yang kemudian kita juga berpikir bagaimana fungsi dan tugas pokok bidang ketenaga kerjaan Kota Yogyakarta itu sesuai dengan kewenangannya, tapi mampu lebih tajam kan gitu. Misalnya gini, Kota Jogja itu kan sektor industri jasa pariwisata. Betul. Nah, sejauh mana kemudian pemantauan terhadap para pekerja, misalnya perhotelan atau restoran, itu kan yang industri yang paling banyak di kita, yang itu jangan sampai kemudian menyalahi aturan. Karena bisa jadi banyak hotel di Kota Yogyakarta, tapi ternyata belum tentu meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja betul, atau warga kotanya kan gitu. Betul. Nah, ini yang apakah benar misalnya pemilik hotel itu telah membayarkan kewajiban kepada pekerjanya, atau ternyata misalnya banyak pekerja hotel yang sekarang statusnya itu panggilan. Jadi kalau tamunya banyak baru dipanggil kan gitu. Jadi model freelance gitu. Atau kalau bahasa teman-teman di Serikat Pekerja kan casual gitu ya. Daily worker kan gitu. Nah, ini kita sebenarnya juga cukup kesulitan meletakkan atau mengatur regulasinya kemudian seperti apa, hak dan kewajibannya seperti apa. Nah, ini yang tentunya dalam raperda ini menjadi pembahasan kita, bagaimana mendudukkan pada porsinya antara pemberi kerja dan penerima kerja ini. Betul. Seperti itu, Mbak. Jadi memang di kabupaten kota itu kemudian fungsinya banyak dipotong dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sedangkan di provinsi kan kemudian kita juga tidak bisa mengintervensi sebagai legislatif kota ya. Kita nggak bisa banyak. Oke, baik ini. Gitu. Oke, tapi kalau dari maksudnya kalau dari masyarakat sendiri itu tuh pernah sesekali dilibatkan nggak sih, mungkin kayak PHRI misalnya ya, ini kan untuk pariwisata, perhotelan juga, restoran gitu. Maksudnya kan ini paling gencar di Kota Yogyakarta kan itunya ya. Apakah pernah juga diajak diskusi untuk mungkin untuk pekerja-pekerja yang ada di sini, mungkin untuk fee-nya itu dinaikkan dan lain sebagainya gitu-gitu. Pernah diajak diskusi nggak sih, Mas? Ya, kalau dalam pembinaan jasa pariwisata tentunya bukan di mitra kami ya, tapi paling tidak kalau kita melihat perkembangan, sebenarnya beberapa tahun lalu kita sudah, sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, kita mau menyusun yang namanya upah sektoral kan gitu. Upah sektoral di mana masing-masing bidang jasa industri itu kan punya perhitungan sendiri-sendiri. Waktu itu kita juga pengen lihat seperti di Bali misalnya yang sudah menerapkan upah sektoral pariwisata, tapi begitu muncul Undang-Undang Cipta Kerja ya upah sektoral itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Tidak berlaku, betul. Sebenarnya kalau dilihat dari kemampuan, menurut kami melihat pertumbuhan ekonomi pariwisata di Jogja sebenarnya lebih dari cukup. Nah, tinggal regulatornya ini mampu nggak memastikan dari pertumbuhan ekonomi pariwisata itu benar-benar mencukupi atau memenuhi hak dari para pekerjanya kan gitu ya. Betul. Gitu, Mbak. Oke, baik. Tanggapan mungkin dari Pak Marius Tion? Ya, terima kasih Mbak ya. Tadi sudah disampaikan Pak Kris, tadi kita nambahkan ya. Tadi berbicara kewenangan, tadi pengawasan menjadi domain provinsi dengan hadirnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian yang kita pikirkan ke depan kaitannya dengan Raperda ini, di samping dua hal tadi ya, latar belakangnya dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kemudian juga ada kewenangan-kewenangan yang terbagi ya, sebagaimana amanat dari Undang-Undang 23 Tahun 2014, sehingga perlu diselaraskan Perda kita nomor 13 tahun 2009 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Sehingga dari Raperda ini, konten-konten ini kan kita berangkat dari rumusan yang kita sederhanakan saja Mbak ya, yaitu berbicara sebelum bekerja, saat bekerja, kemudian pasca bekerja. Artinya sebelum bekerja itu artinya bahwa masyarakat kita sudah menjadi kewajiban pemerintah, negara, dan juga dengan masyarakat untuk bagaimana masyarakat kita itu punya keahlian, punya kompetensi, sehingga punya nilai jual untuk bekerja, kan gitu ya. Di situ ada pelatihan-pelatihan, kemudian ada juga magang dan sebagainya. Ini juga kita atur di dalam regulasi Raperda ini. Kemudian pada saat kerja, tadi kan ada 3 segmen nih. Betul. Sebelum, saat, dan pasca kerja. Lah pada saat kerja, di situ tadi sebagaimana nanti menjadi petugasannya rekan kami Pak Dwi tadi sebagai mediator hubungan industrial. Bagaimana interaksi kerja, hubungan kerja itu antara pemberi kerja dan pekerja itu bisa berjalan secara harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Itu rumusnya. Artinya disitulah sebetulnya bicara hak dan kewajiban para pihak, dan itu semuanya tertuang di dalam kesepakatan kerja bersama ya Pak. Kalau itu memang ada serikat pekerjanya, perjanjian kerja bersama, tapi ketika belum ada itu adalah peraturan perusahaan ya, sehingga hak dan kewajiban para pihak itu tertulis di sana, dan itu menjadi pedoman di dalam berinteraksi, dalam berkarya. Kemudian pasca kerjanya bagaimana? Itu tadi, mohon maaf, ketika sedangnya tadi ya Pak juga pada saat bekerja juga ada bentuk-bentuk konten-konten di Raperda kita itu berbicara perlindungan sosial, ya, perlindungan sosial bagi pekerja. Kita ketahui bahwa perlindungan sosial itu ada 2 tipe, ada 2 bentuk. Satu perlindungan kesehatan, ya, dalam bentuk BPJS kesehatan. Kemudian yang kedua adalah berbicara perlindungan dari aspek ketenagakerjaannya, BPJS ketenagakerjaan. Di situ ada berbicara program jaminan kematian, kecelakaan kerja, hari tua, dan sebagainya. Ada 5 item kalau tidak itu. Sehingga itu kita masukkan di dalam pasal-pasal di dalam Raperda itu sendiri. Kemudian ketika pasca pun juga ada peran dari negara dalam hal ini tadi, ketika dia sudah mendapat perlindungan ya sosial, kan ketika dia ada hari tua, ketika pensiun itu juga sudah diatur, sehingga bagaimanalah hubungan industrial di ketenagakerjaan itu kembali lagi interaksi pekerja dan pemberi kerja itu dapat berjalan dengan dinamis, harmonis, dan berkeadilan. Kata kuncinya di situ Mbak, sehingga kita sebagai pemerintah itu sebagai regulator tentunya dari para pihak, dari dua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja itu tadi bisa berinteraksi, ada hubungan industrial yang baik, selaras, harmonis, ya? Dinamis, dan berkeadilan. Kuncinya di situ. Oke, baik. Siap. Bapak, ini kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Buat sahabat Sonora yang lain juga pastinya kami tunggu interaksinya. Silahkan yang mau bergabung bersama kami. Ini bisa di WhatsApp kami di 0817548300 atau ke telepon kami yang mau ngobrol langsung bisa di 0274557762. Masih terkait dengan tema kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah Raperda Ketenagakerjaan yang kami bahas sampai dengan pukul 12 siang nanti. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta.
Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora. Kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di edisi kali ini 15 Juli 2024. Kita juga masih berbincang di perbincangan kita bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta. Ini masih berbincang bersama dengan Komisi DPRD Kota Yogyakarta. Ada Bapak Krisnadi Setiawan, kemudian ada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, ada Bapak Mariustion Tonang MM, dan juga ada Mediator Hubungan Industrial, ada Bapak Dwi Yono. Baik, ini saya izin bacakan di sini yang sudah bergabung tadi ya. Ini dari sebentar Bapak. Ada dari Mbak Indah di Berbah ya. Ini untuk program pelatihan kerja untuk membantu pekerja dalam meningkatkan keterampilan. Ini kan mereka sudah dikasih fasilitas, ini sesuai dengan kebutuhan pasar kerja nantinya. Dan ini juga masih berjalan bersama dengan dinas dan OPD terkait untuk pelatihan BIMTEK dan lain sebagainya. Tapi kalau isu dari sosial media yang pernah saya baca, ini banyak sekali tenaga kerja yang saat ini sudah digantikan dengan robot, aplikasi pintar dan sejenisnya Bapak. Nah, apakah ini juga sudah mulai dibahas dalam rapat tim eksekutif? Terima kasih. Monggo, mungkin tanggapan pertama dari Pak Krisnadi dulu, monggo. Kita di era otonomi yang agak nggak jelas ini kan repotnya, Mbak, aturan dari pusat itu satu itu sering berubah, yang kedua terlalu detail, sehingga kemudian itu menyulitkan bagi regulator di daerah untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Contohnya misalnya parameter penentuan upah yang dalam jangka waktu hampir 5 tahun ini kan banyak aturan yang dikeluarkan pemerintah, sehingga banyak perhitungan-perhitungan yang dulunya misalnya kalau teman-teman serikat pekerja sering bahwa ukuran upah itu ya kebutuhan hidup layak kan gitu. Betul. Sedangkan pemerintah dalam beberapa kali perubahannya ya menentukan bahwa parameter kenaikan upah itu dari pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Nah, ini yang kemudian juga kami dalam menyusun atau juga dalam menganalisa rancangan peraturan daerah ini menjadi kesulitan. Karena juga di beberapa aturan lain yang namanya keputusan menteri itu sudah mengatur sangat detail. Nah, kalau kita nanti rujukannya ke peraturan menteri misalnya, kami dari Kemenkumham juga diperingatkan kalau mau membuat cantolan hukum regulasi ya jangan pakai peraturan menteri atau bahkan surat edaran menteri, karena nanti kalau menterinya ganti ya kita kehilangan cantolan lagi. Sedangkan di undang-undangnya itu sendiri tafsirnya luas. Nah, tapi kalau mau kita detailkan berdasarkan undang-undang, ternyata di Kemennya itu sudah sangat detail. Nah, ini yang saya kira dalam urutan perundang-undangannya seringkali menjadi kesulitan. Tidak hanya di Perda Ketenagakerjaan ya, bahkan yang aturan-aturan yang sekarang di Omnibus Law itu kita sangat kesulitan. Selain ketenagakerjaan ya ada tata ruang, ada izin usaha segala macam. Itu problem pemerintahan hari ini ya. Tapi kalau dalam konteks ketenagakerjaan ini tentunya ya kita akan menyesuaikan situasi kedaerahan kita dengan aturan yang ada, sehingga kemudian kalaupun ada perubahan tentunya nanti kita akan penyesuaiannya di peraturan kepala daerahnya ya. Jadi kalau perdanya mungkin meskipun tidak terlalu luas, tapi akan kita pastikan itu mempunyai substansi, menyebut substansi yang kita atur, sehingga kemudian nanti di turunan perwalnya atau peraturan kepala daerahnya juga tidak terlalu berbeda jauh. Ini teknis
legislasinya aja. Oke, Ya, baik. Seperti itu, Mbak. Baik, nanti kita tanggapi selanjutnya Bapak di sesi selanjutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Buat sahabat sonora yang lain, kami tunggu pastinya interaksi kami masih sampai dengan pukul 12 siang saja di 0817548300. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Radio Sonora. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, masih kami hadirkan untuk Anda di perbincangan kita persembahan dari DPRD Kota Yogyakarta terkait dengan tema kita adalah Raperda Ketenagakerjaan. Silahkan sahabat Sonora yang mau bergabung, ini masih ada waktu 25 menit lagi ya untuk bergabung di 0817548300. Baik, ini terkait dengan tadi pertanyaan dari Mbak Indah di Berbah ya. Ini terkait dengan pelatihan yang sudah diberikan dinas dan juga OPD terkait. Kemudian ada BIMTEK untuk pelatihan pekerjaan begitu ya. Tapi ini isunya banyak sekali sekarang pekerjaan-pekerjaan yang sudah digantikan robot dan juga aplikasi pintar serta sejenisnya. Nah, ini pernah dibahas nopo dereng gitu Bapak. Monggo silahkan ditanggapi mungkin. Yes, terima kasih Mbak Ayah. Menarik apa yang disampaikan oleh Mbak siapa tadi dari Mbak Indah ya? di Berbah. Mbak Indah dari Berbah itu memang pertanyaan kekinian dan pertanyaan ke depan kan gitu ya. Dan ini perlu kita respon bahwa menjadi tugas kewajiban dari pemerintah untuk melayani masyarakat, untuk memberdayakan masyarakat. Dan sesuai dengan diskusi pada hari ini adalah berbicara bagaimana fasilitasi, bagaimana melayani masyarakat dari urusan ketenagakerjaan. Betul. Tadi sudah disampaikan ada pelatihan-pelatihan yang tentunya itu sudah difasilitasi oleh pemerintah, ya khususnya di sini dalam hal ini pemerintah Kota Yogyakarta. Ada beberapa pelatihan yang sifatnya adalah untuk masyarakat yang memang bahasa saya itu sebenarnya untuk udu bau gitu ya. Ada pelatihan setir mobil ya, kemudian ada pelatihan security yang memang itu adalah pelatihan istilah saya udu bau ya pada saya. Namun di sisi yang lain, bagaimana pertanyaan Mbak Indah tadi, bagaimana dengan kehadiran IT yang tentunya itu sangat berpengaruh terhadap keberadaan masyarakat kita, sehingga ruang gerak untuk berkarya semakin terjepit atau semakin terpojok. Saya kira kita tidak perlu khawatir terhadap itu ya. Namanya manusia hidup tuh pasti dinamika itu berjalan. Betul. Ketika ada rumusan ini pasti akan muncul rumusan baru. Betul. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran. Selama kita masih hidup dan punya semangat untuk berupaya, saya kira tidak perlu kita berkecil hati, tidak perlu kita berputus asa. Karena sebagaimana tadi kembali kepada pelatihan, kita ada pelatihan yang berbasis digital Mbak Ayah ya. Ada pelatihan bagaimana marketing berbasis digital ya. Kemudian ada pelatihan lain yang memang itu ketika itu nantinya masuk ke ruang pasar kerja, saya kira itu bisa diterima di pasar kerja. Saya kira pemerintah tidak kemudian diam di tempat. Ya, tentunya kan perangkat-perangkat ataupun abdi negara di pemerintahan juga ya banyak anak-anak muda yang tentunya berpikir visioner ya. Tentunya Betul. Itu akan berjalan seiring dengan kemajuan zaman. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran. Saya kira itu Mbak. Oke, baik seperti itu. Mau tanggapan mungkin dari Bapak Duyono? Atau kita ke pertanyaan berikutnya? Yang dari Ibu Ambar itu ya. Yang dari Ibu Indah? Bu Ambar. Oh, dari Bu Ambar, ini pertanyaannya seputar, sebentar saya bacakan dulu. Kesejahteraan ya. Betul. Selamat siang sahabat Sonora, terkait dengan tema hari ini menarik sekali. Tapi untuk kesejahteraan tenaga kerjaan ini melalui tunjangan, perlindungan sosial dan sejenisnya, bagaimana jika tidak sesuai dengan perusahaan yang bisa menerapkan ini? Walaupun mungkin dari pemerintahan nantinya sudah mewajibkan, ini kira-kira seperti apa? Karena nanti kesejahteraannya jadi tidak merata, Bapak. Monggo. Iya, terima kasih Mbak Ambar atas pertanyaannya. Jadi kesejahteraan pekerja itu yang pertama-tama sebenarnya berkaitan dengan upah. Karena ada hubungan kerja tentu ada upah. Betul. Nah, upah ini pemerintah kemudian mengatur adanya upah minimum. Ini untuk menjaga kesejahteraan pekerja atau buruh agar tingkat upah itu tidak
turun ya, makanya dibuatlah batas upah minimum. Jadi tidak boleh ada upah yang lebih rendah daripada upah minimum. Ini untuk menjaga kesejahteraan pekerja. Nah, kemudian juga ada jaminan sosial. Ya, jaminan sosial baik jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jaminan sosial kesehatan. Ya. Nah, jaminan sosial ketenagakerjaan ini juga untuk melindungi apabila misalnya pekerja itu mengalami kecelakaan kerja yang ini notabene kan akan menghilangkan penghasilannya, ya. Nah, dengan diikutkan dalam program jaminan sosial, maka ketika dia mungkin sementara waktu tidak bisa bekerja, nah ini penghasilannya tetap terjaga dengan dia diikut sertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena akan ada upah yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, begitu. Nah, di samping itu kita juga menghimbau perusahaan-perusahaan untuk misalnya memberikan fasilitas-fasilitas yang bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja, ya. Misalnya fasilitas makan siang misalnya, nah, kemudian mungkin antar jemput pekerja, kemudian kalau misalnya memungkinkan perumahan dan sebagainya. Nah, itu adalah upaya-upaya dari pemerintah untuk meningkatkan atau mewujudkan kesejahteraan pekerja. Kira-kira begitu, Mbak Aya. Oke, baik. Ini dari Mbak Ambar ya tadi ya yang sudah bergabung. Kita ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Pak Hamdali. Raperda Ketenagakerjaan ini apa yang menjadi nilai plusnya untuk tenaga kerja? Monggo silahkan, mungkin boleh ditanggapi. Boleh dari Bapak, monggo. Jadi sebenarnya nilai plus dari raperda ini kan sebenarnya memastikan perlindungan pekerja dan juga memperluas kesempatan kerja. Jadi mungkin juga merangkum dari beberapa pertanyaan tadi ya. Kita itu memang agak kesulitan menghadapi perkembangan zaman. Yang pertama adanya semacam sistem online, misalnya ojek online, kemudian online marketing segala macam yang polanya adalah pola kemitraan. Misalnya ojek online ini ya, ini kan tidak bisa kita atur dalam koridor regulasi ketenagakerjaan. Betul. Karena masih ada debatable siapa pemberi kerjanya, siapa yang penerima kerjanya. Kita belum punya regulasi baik di tingkat nasional apalagi di daerah. Itu tantangan kita. Yang kedua adalah terkait dengan sektor informal. Entah itu pedagang kaki lima, kemudian kayak pekerja kreatif, kemudian pekerja-pekerja yang itu tidak terkait langsung dengan faktor-faktor ekonomi ya, faktor-faktor produksi. Nah, terakhir kali regulasi pemerintah nyebut sektor informal itu tahun 95. Yang kemudian 97 dicabut, hingga hari ini tidak ada aturan yang melindungi atau mengatur terkait sektor informal. Nah, ini tantangan kita. Padahal kota Jogja sangat kompleks kaitannya dengan online sama pekerja informal. Ditambah satu lagi yang kami juga sebenarnya ingin sejak awal kami dorong melalui ketenagakerjaan ini, tapi karena peraturan perundangan agak repot ya. Keberadaan abdi dalem. Abdi dalem ini kan sebuah sistem budaya di luar regulasi pemerintahan. Betul. Mau disebut apapun, misalnya keraton dan kadipaten sebagai sebuah institusi mempunyai perangkat yang namanya abdi dalem. Nah, dalam konteks hukum positif ini belum ketemu. Apakah
keraton dengan strukturnya itu adalah pemberi kerja dan abdi dalam itu penerima kerja. Tapi kalau kita lihat dengan tolak ukur ketenaga kerjaan, semua sudah memenuhi syarat-syaratnya. Betul. Pimpinan keraton dan keadipaten itu memberikan upah, abdi dalam menerima upah. Begitu juga dalam urusan memberi kerja dan melaksanakan pekerjaan. Betul. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks upah kita tidak masuk ya, karena itu lebih pada sistem internal. Sama halnya misalnya UMKM yang kita kecualikan dari upah minimum misalnya. Tapi dalam konteks tadi yang disebut jaminan sosial, ini menjadi pertanyaan, siapa yang kemudian wajib memberikan jaminan sosial bagi abdi dalam, atau siapa yang kemudian mempunyai kewajiban menjamin BPJS-nya pekerja sektor informal misalnya. Nah, tentu ini yang kemudian harus kita diskusikan ulang. Kalau kemudian kita berbicara kesejahteraan, BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan itu adalah wajib dimiliki oleh seluruh warga negara kan gitu. Nah, hanya kan kemudian kalau yang pekerja itu ya dibayarkan oleh pengusahanya, tapi kalau yang bukan pekerja, kalau yang mampu kan bisa mandiri, tapi kalau kemudian yang tidak mampu kan menjadi kewajiban pemerintah. Benar. Nah, dalam hal ini juga karena Dinas Bidang Tenaga Kerja Kota Yogyakarta itu jadi satu rumah dengan Dinas Sosial ya. Pak Tion ini kan juga Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Tahun ini kita mengusulkan adanya pembayaran premi jam sostek bagi warga rentan. Yang salah satu syaratnya selain warga miskin juga pekerja rentan. Betul. Pekerja rentan miskin. Nah, ini yang jam sosteknya kita bayar preminya. Kalau kesehatannya kan sudah kita punya program jam kesda. Nah, ini yang kita ingin pastikan bahwa apapun status warga itu, apakah dia pekerja formal, informal, atau pekerja rentan, itu terlindungi. Nah, yang masih menjadi PR itu tadi, yang misalnya abdi dalam, kemudian sektor informal, ini dalam regulasi kita masih jadi PR. Seperti itu, Mbak. Baik, seperti itu Pak Hamdali. Ini masih ada 2 WhatsApp lagi belum kita bacakan. Setelah ini kita bacakan. Sahabat Sonora yang mau bergabung, ini masih boleh banget. Kita waktunya masih sekitar 7 menit lagi. Silakan yang mau bergabung, silakan di 0817548300. Kami segera kembali. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di edisi kali ini 15 Juli 2024. Kita masih bersama dengan perbincangan persembahan dari DPRD Kota Yogyakarta. Ini sudah ada satu pertanyaan yang bergabung lagi. Ada dari Ibu Yuliati di Jalan Wates. Bertanya bagaimana Bapak masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan Raperda ini dan apakah ada jalur-jalur untuk berdiskusi di maksudnya ruang terbuka begitu. Monggo silahkan. Baik, kalau secara normatif kan setiap penyusunan Raperda itu kan mesti diawali dan sebelum diputuskan kan juga diadakan rapat dengar pendapat umum. Nah, ini yang saya kira itu formalnya ya. Tapi kalau saluran informal, partisipasi publik kan tentunya kita sangat terbuka untuk kemudian menampung aspirasi dari masyarakat, baik itu dari kalangan pengusaha, kalangan pekerja. Kita sangat terbuka dan tidak ada upaya untuk menghalangi, nggak ada lah. Kita terbuka kalau itu. Baik langsung dengan segala kanal informasi ya. Tentunya kan kita juga selaku anggota dewan kan memperhatikan di medsos ya. Tidak harus datang ke kantor, kita lihat di medsos saja mesti itu kita respon. Saya kira itu. Oke, baik. Tanggapan mungkin Pak Tion? Ya, saya kira memang di dalam tahapan penyusunan perda itu memang diawali dengan penyusunan raperda yang sebelumnya ada naskah akademik. Itu tahapan-tahapan di mana sebagaimana disampaikan oleh Pak Kris tadi, ada tahapan namanya RDPU, rapat dengar pendapat umum. Artinya bahwa di situ ketika bicara ini temanya adalah tema ketenagakerjaan, pasti di forum RDPU tadi, rapat dengar pendapat umum,
ya itu kita ngundang dari dewan itu, dari Pansus itu ngundang pihak-pihak yang berkepentingan langsung terhadap raperda ketenaga kerjaan dimaksud. Artinya kita ngundang APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, kita akan ngundang serikat-serikat pekerja, kan gitu. Sehingga dari dua pihak itu tadilah maka aspirasi, inspirasi dari masing-masing pihak tadi menjadi masukan, ya, menjadi masukan untuk dibahas pada forum forum pembahasan raperda di baik eksekutif ataupun legislatif. Sehingga tahapan-tahapan itulah yang harus dilakukan. Perbedaannya yang signifikan Mbak Aya, karena saat ini kan untuk pimpinan daerah, kepala daerah kita masih pejabat wali kota ya, sehingga tahapan ataupun mekanisme untuk sampai dengan perda itu ya ini memang ada langkah yang lebih panjang lagi, karena juga harus ada harmonisasi di Kanwil Kumham, kemudian sampai provinsi, sampai dengan di pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian tahapan-tahapan itu harus dilalui. Di sisi yang lain, senyaman dengan itu pun inspirasi dari para pihak di sini, Asosiasi Pengusaha Indonesia ataupun serikat pekerja itu tentunya kita pahami, kita dalami. Prinsipnya bahwa di dalam menyusun raperda rancangan peraturan daerah ini kita tidak boleh bertentangan dengan regulasi atasnya. Itu kata kuncinya. Oke, baik. Pak Dwiyono terakhir. Iya, saya mungkin lebih ke tataran teknis ya Mbak ya. Ya, jadi kalau misalnya ini raperda nanti sudah menjadi perda, dan kemudian hal-hal yang diatur di dalam perda itu mungkin dalam pelaksanaannya mungkin ada penyimpangan, ya bisa datang ke dinas ya, kita untuk kita diskusi, kita bisa mengadvokasi, memberikan saran, masukan, langkah tindak apa yang bisa dilakukan atau harus dilakukan oleh warga masyarakat yang merasa haknya dirugikan begitu. Kita bisa memberikan saran dan masukan. Gitu kira-kira Mbak Aya. Oke, baik. Terima kasih ini yang sudah bergabung juga di WhatsApp kami pada siang hari ini. Sebelumnya terima kasih Pak Krisnadi Setiawan ini dari Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Kemudian terima kasih juga Pak Marius Tonang MM ini selaku Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Bapak, terima kasih. Kemudian ini Mediator Hubungan Industrial Bapak Dwiyono, terima kasih juga. Kembali, ini mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan ini bisa sedikit membantu sahabat Sonora dan juga pendengar yang ada di rumah. Pastinya dari dinas terkait, kemudian dari Komisi D juga pastinya memberikan ruang terbuka ya Bapak ya untuk berdiskusi, untuk ngobrolin ini sebenarnya pengennya gimana begitu ya, supaya semuanya sama-sama enak seperti yang disampaikan tadi Pak Tion ya, supaya selaras begitu ya Bapak ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung juga di WhatsApp kami pada siang hari ini. Setelah ini masih ada informasi yang kami hadirkan, pastinya ada MKM. Silakan bagi sahabat Sonora yang mau request lagu ini boleh banget. Masih bersama dengan saya Zahira Aya sampai dengan pukul 1 siang nanti. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta.